Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tidak asing dengan nama teori tersebut? Ya, benar sekali. Teori ini membahas tentang suatu kebutuhan seorang individu yang bergabung dengan tuntutan lingkungan sekitar atau masyarakat. Sebelum kita mempelajari teori tersebut, bagaimana kalau kita berkenalan dulu dengan biografi Erik Erikson? Sebenarnya siapa sih Erik Erikson? Erik Hamburger Erikson merupakan psikolog yang berasal dari Jerman. Buku pertamanya Childhood and Society 1950 menjadi klasik dalam psikologi. Beliau membentuk teori pembangunan manusia yang komprehensif berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. Teori beliau dipanggil psikososial karena beliau menggabungkan 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu: faktor kebebasan, emosi, dan sosial. Beliau dikenal dengan teori 8 tahap perkembangan pada manusia. Beliau lahir pada tanggal 15 Juni 1902 dan wafat pada tanggal 12 Mei 1994. 8 tahap perkembangan pada manusia. 1. Trust versus mistrust. Kepercayaan lawan ketidakkepercayaan. Tahap ini terjadi dalam rentang usia baru lahir sampai 1 tahun, mengandung kemampuan dasar harapan, hal positif, keberhasilan dalam tahapan. Perkembangan ini adalah perasaan nyaman dan mini perasaan takut. Percaya dipengaruhi oleh kualitas pengasuh, entah itu ibu atau yang merawat kita sejak kecil. Pengasuh yang responsif, peduli, dan konsisten di usia ini akan membuat kita merasa nyaman dan percaya dengan dunia. Sebaliknya, pengasuh yang tidak konsisten dan lalai, misalnya terlalu lama membiarkan anak menangis saat lapar, akan membuat anak merasa tidak aman dan menaruh curiga dengan dunia. Di usia ini kita belajar percaya. Jika kita punya kepercayaan, kita akan memiliki harapan bahwa kita bisa mendapatkan kebutuhan kita di dunia. 2. Tahap autonomi versus shame and loss. Otonomi lawan malu dan ragu di usia 2 tahun sampai 3 tahun. Mengandung kemampuan abstrak, contohnya setelah memperoleh kepercayaan pengasuh mereka, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah mereka sendiri. Mereka menyatakan kebebasan mereka dan menyadari kemauan. Jika bayi terlalu banyak dibatasi atau dihukum terlalu keras, mereka akan mengembangkan rasa malu dan ragu. Di usia ini kita mulai mandiri dan memiliki kebebasan untuk memilih. Kita melatih mengendalikan kekuatan otak kita hingga bisa melakukan berbagai macam hal. Jika orang tua kita bisa anak untuk mandiri, maka anak akan tumbuh percaya diri. Sebaliknya, orang tua yang terlalu protektif akan membuat anak kurang percaya diri, takut, dan ragu-ragu. Jika kita bisa mandiri dan membangun mengendalikan diri yang baik, kita akan memiliki kemauan untuk mencoba ide-ide baru dan membuat keputusan kita sendiri. Inisiatif versus duel atau inisiatif lawan rasa bersalah 3-5 tahun. Mengandung makna dasar tuntutan di mana usia ini anak-anak harus terlibat secara aktif dan memiliki perilaku yang bertujuan untuk melibatkan sebuah inisiatif. Di sisi lain, anak mengembangkan perasaan bersalah tidaknya jika mereka melihat diri mereka sebagai individu yang tidak bertanggung jawab atau dibuat merasa cemas dan berlebihan. Di usia ini kita belajar apakah keinginan kita bisa mendapatkan persetujuan dari sosial. Kita anak-anak yang diberi kesempatan untuk berinisiatif akan jadi anak-anak yang berani menerima tantangan. Namun di sisi lain, anak yang mendapatkan banyak larangan dan hukuman jadi tidak berani mengekspresikan diri, sering merasa bersalah dan memiliki gambar diri yang buruk. Jika kita bisa mengatur keinginan inisiatif kita sesuai dengan aturan-aturan yang baik, kita akan memiliki keberanian untuk mengejar tujuan tanpa dihambat oleh rasa bersalah yang berlebihan. 4. Tahap industri lawan inferioritas 6-12 tahun, mengandung kemampuan dasar kompetensi. Di tahap ini, anak mengarahkan energi mereka terhadap pengetahuan dan menguasai keterampilan intelektual. Namun di sisi lain, anak-anak di tahun sekolah dasar ini akan mengalami proses perkembangannya, rasa reda diri tidak produktif dan ketidakmampuan. Identitas lawan kebingungan identitas 12-18 tahun, mengandung kemampuan rasa ketataan. Di tahap ini identitas mulai mencari tahu siapa mereka, mengenai apa yang mereka mau dan di mana mereka akan hidup nantinya. Di tahap ini para remaja dihadapkan dengan banyak gerakan baru dan status dewasa. 6. Identitas lawan isolasi 19-40 tahun. Tugas perkembangan adalah membentuk hubungan positif yang erat dengan orang lain. Namun efek lain dari tahap ini adalah seorang gagal untuk membentuk hubungan intim dengan pasangan atau teman dan menjadi terisolasi secara sosial.
Yang ketujuh, generativity versus stagnation atau tahap pembangkitan lawan stagnasi, terjadi pada masa usia rentang 40-65 tahun. Mengandung kemampuan dasar kasih. Pembangkitan berarti mentransmisikan sesuatu positif kepada generasi berikutnya. Stagnasi diartikan sebagai perasaan tidak melakukan apa-apa lagi untuk membentuk generasi berikutnya. Di usia ini, kita mulai memikirkan keturunan kita selanjutnya. Keberhasilan di tahap ini ditandai ketika kita menjadi seseorang yang mau membimbing generasi kita selanjutnya. Jika tidak, akan terjadi stagnasi dan keengganan mengurus orang lain. Akan tercipta kepedulian di tahap ini, di mana kita mampu mengabdikan diri menjadi pengaruh yang baik untuk orang-orang selanjutnya yang akan mengikuti kita. 8. Integrity versus desperasi atau tahap integritas lawan putus asa, terjadi pada masa akhir dewasa usia 65 sampai lanjut usia. Mengandung kemampuan dasar bijaksana, di mana orang dewasa cenderung untuk meninjau kehidupan mereka, mencerminkan pada apa yang telah mereka lakukan, dan jika evaluasi retrospektif positif mereka mengembangkan rasa integritas, artinya mereka melihat hidup mereka sebagai hidup yang terintegrasi secara positif dan layak. Sebaliknya, orang dewasa juga akan menjadi putus asa jika melirik ke belakang. Di tahap ini, kita akan mengevaluasi hidup kita menjelang kematian. Jika kita berhasil memiliki rasa utuh tanpa menyesal dan ingin mengubah masa lalu, maka akan tercipta kebijaksanaan dan kesiapan menghadapi kematian. Nah, itu dia tahap perkembangan yang disampaikan oleh Erikson. Setiap kali kita melewati tahap perkembangan dengan baik, kita akan mendapatkan ego strength, harapan, kemauan, tujuan, kompetensi, kesetiaan, cinta, kepedulian, kebijaksanaan.